Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tidur yang dilarang dalam Islam. Sebelum beranjak kepada hal tersebut, maka alangkah baiknya kita mempelajari tentang apa itu tidur. Tidur merupakan proses di mana para makhluk Allah itu diberikan rezeki, ini berupa istirahat agar mereka dapat menunjang untuk kegiatan esok harinya. Adapun manfaat dari tidur itu sendiri, yang pertama ada restorasi atau perbaikan, di mana hal ini sangat penting untuk agar organ-organ dalam tubuh dapat berfungsi dengan baik dan istirahat untuk hari berikutnya. Yang kedua ada evolusi konservasi energi, ini agar untuk meningkatkan daya agar dapat digunakan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada informasi konsolidasi, tidur berguna agar dapat memproses informasi-informasi yang diperoleh dalam satu hari tersebut. Lantas kenapa dalam Islam ada yang dilarang? Maksudnya ada tidur yang sangat dilarang. Yang pertama ada tidur setelah subuh, setelah sholat subuh. Nah, itu sangat adalah tidur yang tidak diperbolehkan, karena waktu pagi itu bukan hal yang sepele. Waktu pagi itu digunakan untuk mencari berkat, seperti dari Syekh bin Wadah Al-Ghamidi, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari mereka." Dan mereka di awal pagi, dan Sakhr adalah seorang pedagang, dan ia mengirim perdagangannya di pagi hari, maka hartanya bertambah banyak. Abu Daud berkata, ini adalah Sakhr ibnu Wad'ah, hadis riwayat Abu Daud. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa waktu pagi bisa digunakan untuk berdagang atau mencari rezeki. Selain itu, dalam pandangan medis juga disebutkan untuk tidur pada waktu pagi hari sangat beresiko dalam meningkatkan penyakit jantung. Kemudian yang kedua, dan saya lanjut juga ketiga, ada tidur antara sholat maghrib dan sholat isya. Dan yang nomor tiga ada begadang. Kenapa saya samakan? Karena dalilnya ini ada satu, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, dibencinya tidur sebelum sholat isya karena dapat melalaikan pelakunya dari sholat isya sehingga keluar waktunya. Adapun bercakap-cakap setelahnya yang tidak ada manfaatnya. Dalam situ juga sangat jelas kalau tidur antara sholat maghrib dan sholat isya sangat beresiko bagi pelakunya untuk ketinggalan sholat isya. Selain itu, dalam surah An-Naml ayat 86 dijelaskan bahwa alam yarau anna ja'alnal laila liyaskunu fihi. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami menjadikan malam itu untuk istirahat? Dari sini, dari Al-Quran sendiri dan dari Allah sendiri telah memperintahkan kepada kita dan memberikan fasilitas untuk kita sendiri, yakni malam hanya untuk tidur seperti itu. Kemudian bila ditinjau dari medis juga, tidur setelah maghrib bagi kesehatan itu membuat terganggunya sistem metabolisme dan menurunkan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada begadang. Nah, ini jelas disebutkan bahwa begadang ini sangat tidak dianjurkan, karena yang pasti adalah membuang-buang waktu yang sangat berharga. Kemudian biasanya begadang ini dapat menyebabkan kemalasan pada siang hari dan menghambat
seseorang untuk memenuhi hak agama dan hak kebutuhan duniawi. Itu menurut oleh Imam Nawawi. Dari situ dijelaskan bahwa begadang akan membuat kita malas. Karena kenapa? Karena tubuh membutuhkan istirahat, jadi tubuh akan menagih pada tubuh. Pada waktu lainnya seperti pagi harinya itu, maka mereka akan cepat tertidur panjang seperti itu. Kemudian mereka juga akan malas untuk mengerjakan sholat ataupun mengerjakan untuk mencari rezeki seperti bekerja. Namun itu beda lagi kalau begadang itu ada manfaatnya, seperti dari Sunan At-Tirmidzi dari Umar bin Khattab, dia berkata, Rasulullah SAW pernah berbincang dengan Abu Bakar dalam permasalahan kaum muslimin, sedang aku bersama keduanya. Hal yang dilarang oleh Rasulullah ini bukan hanya sekedar sabda tanpa makna, melainkan itu juga merupakan ada uji kualitas dan kuantitasnya. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tidur yang dilarang oleh Islam juga memiliki juga dan terbukti oleh medis bahwa itu sangat tidak dianjurkan. Entah itu dinilai dari segi fisik, dari apa yang ditimbulkan dari tidur. Bila kita salah dalam menempatkannya, maka akan menyebabkan tubuh menjadi terkena akibatnya, dan juga dari kondisi psikis atau pentaatan agama dari kondisi agama Islam. Cukup dari itu, sekian dari saya. Semoga menambah manfaat, dan jika ada kesalahan mungkin bisa dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.